tamatun tamatun kata Rasulullah, maka pahalanya sempurna plek keteplek seperti orang haji dengan umroh. Haji mahal bro, haji antrinya luar biasa, umroh kita belum tentu punya duit, tetapi dengan Anda melakukan sholat duha di waktu isyraq, maka disetarakan haji dengan umroh. Lalu bagaimana fadilahnya orang sholat duha yang kedua dilakukan, yaitu waktu afdol dari jam 8 sampai setengah 9, bahkan sampai jam 9. Ini waktu-waktu yang sangat afdol. Maka fadilahnya apa? Maka sama dengan dia menzakati apa yang kita miliki. Menzakati itu begini, tubuh kita zakati. Oh, sehingga kalau kita tubuh kita dibersihkan, maka ada namanya tazkiyah, yaitu membersihkan. Kita jadi sehat, tubuh kita juga memiliki amal. Segala amal kita yang kurang maksimal di hadapan Allah akan ditutupi oleh sholat duha yang kedua ini. Maka segala amalan kita itu insya Allah menjadi sempurna jika kita sering sholat duha pada saat jam 8 sampai jam 9 ini. Karena apa? Fadilahnya sholat duha itu menutupi amal-amal kita yang kurang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana fadilah sholat yang ketiga, yaitu sholat duha, yaitu dilakukan mulai jam 11, kalau di waktu Malang ya kurang lebih setengah jam sebelum duhur atau 45 menit sebelum duhur. Maka kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka fadilahnya apa? Akan dimudahkan kita dalam menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai salah waktu. Pengen rezekinya lancar, tetapi kita apa? Sholatnya di jam 8. Ya beda itu fadilahnya. Oleh karena kita harus memahami ilmu, maka mujahadah kita yang pertama, sholatlah di sholat duha ini. Boleh satu saja jam 11 boleh, tapi alangkah baiknya kita lakukan tiga-tiganya. 2 rakaat, bagus itu. Maka ini luar biasa sekali. Berarti ada amalan yang kita pakai, kita amal itu bersungguh-sungguh, maka hasilnya akan diberi reward oleh Allah, mendongkrak kemakmuran kita di dunia. Ini luar biasa. Ustaz, Gus, ini bagaimana ini kalau kita sholat duha mengharap bukan ridhonya Allah, tapi mengharap dunia, ini ikhlas apa enggak? Nah ini teman-teman, bahwasanya ikhlas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikhlasul awam. Ikhlas awam itu bagaimana? Ikhlasnya orang awam. Ya, seperti kita semua. Ikhlasnya orang awam itu bagaimana? Yaitu apabila seseorang beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia minta reward, minta urusan cashback. Ini bagi wanita ngomong reward kurang pas ini. Cashback atau minta hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan duniawi. Satu, yang pertama ibadahnya karena Allah, minta cashbacknya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dikategorikan ikhlasul awam. Sudah ikhlas, tidak apa-apa. Orang beribadah karena duniawi itu juga ikhlas karena Allah, tapi minta duniawinya kepada Allah. Itu yang pertama, ikhlasul awam. Lalu yang kedua, ikhlasul khas. Ikhlasnya orang-orang khusus. Bagaimana ikhlasnya orang-orang khusus? Ikhlasnya orang-orang khusus ini adalah dia beribadah karena Allah, tapi dia meminta urusan feedback atau hadiah dari Allah, urusan ukhrawi atau urusan akhirat. Saya tanya kepada admin saya, Mbak, sampean kok rajin mensolat qiyamul lail, malam-malam sudah bikin status mutus sajadah. Ini saya nggak tahu ya, apa memang cuma difoto saja buat status, apa sholat beneran, saya juga nggak tahu ini Mbak admin saya ini. Nah ini bagaimana? Oh iya ini terus biar saya biar saya nanti tidak masuk neraka. Ini kan bukan Allah, minta dijauhkan dari neraka. Ini boleh, ikhlasnya orang-orang khusus. Tapi ada ikhlas yang lebih tinggi lagi, ikhlasnya khawasul khawas, ikhlasnya orang khusus di antara yang paling khusus. Apa itu? Bagaimana ikhlasnya? Dia beramal karena Allah. Dia tidak meminta hadiah urusan duniawi, dia tidak meminta urusan akhirat, tetapi yang diminta oleh beliau yang ibadah ini karena Allah itu hanya satu, yaitu mardhatillah, yaitu orangnya ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlas itu terbagi menjadi 2. Maka amalan yang pertama adalah mujahadah kita agar supaya kita balance di akhirat kita, di dunia ini kita mendongkrak, sebab harta yang kita dapatkan itu sebagai bekal yang mana memuluskan rencana kita ke akhirat. Kita ambil contoh, kita kaya, semakin bermanfaat kepada banyak orang, ya bagus. Berarti mencari dunia di akhirat, di dunia ini, mencari cuan di dunia ini untuk kebaikan akhirat, maka dihitunglah ini ibadah luar biasa. Yang pertama mujahadahnya yaitu sholat duha.
Yang kedua apa? Tak sholat itu tahajud. Sholat tahajud itu diantaranya fadilahnya apa? Allah akan meningkatkan derajat kita. Derajat kita itu baik di hadapan manusia, di hadapan Allah akan ditingkatkan. Orang itu dinilai derajatnya di dunia. Ada orang yang menilai secara duniawi. Oh, kalau orang ini kaya berarti derajatnya naik. Berarti akan ditingkatkan ekonominya. Ada orang dinilai oleh Allah pinter, maka pinternya juga akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sosialisasinya kurang, kalau dia tahajud maka bersosialnya mudah di hadapan Allah. Maka kalau tahajud akan ditingkatkan seluruh baik potensi maupun value kita di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini jangan sampai kalau ciri-ciri orang sukses itu dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud pun sekalipun. Bahkan Al-Fatih bisa merobohkan Konstantinopel, menguasai Konstantinopel. Itu beliau memiliki amalan yang sangat istiqomah, yaitu apa? Sholat tahajud. Beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Maka sholat tahajud yang pertama dari sholat duha, yang kedua ada sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sebuah amalan yang mana menjadikan kita akan ditingkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan manusia, di hadapan apapun kita selalu value kita akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan ini, sholat duha, sholat tahajud. Insya Allah kesuksesan kita bukan hanya di dunia, tapi balance di akhirat juga. Selain kita sholat duha dengan sholat tahajud, Allah memerintahkan kita apa dikatakan wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Sungguhnya kalau kalian kuberi nikmat, kalian bersyukur, ingat akan ku tambah. Maknanya kalau kita dapat nikmat sedikit akan ditambah terus. Maka kata Allah dilanjutkan wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, kalau kalian tidak mau bersyukur atas nikmat yang kuberi, maka ingat bukan dikurangi, bukan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Inna adzabil lasyadid, akan diadab. Orang sudah kaya diadab, habis itu. Punya 1 kuadriliun, habis. Mudah sekali Allah menghabiskan itu. Bisa kita ditangkap KPK, bisa ditangkap apalah itu. Maka mudah sekali caranya Allah dalam menenggelamkan harta-harta kita. Bahkan dulu Qarun itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak bersyukur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ditenggelamkan seluruh harta, yaitu yang namanya Qarun. Maka sampai sekarang itu kalau kita menemukan harta yang terpendam, kita di Indonesia itu menamakan harta karun. Yaitu asal usul nama harta karun itu, yaitu ada histori, ada cerita bahwasanya dulu orang yang namanya Qarun kayanya luar biasa, bahkan kunci gudangnya aja sampai dipanggul sampai 7 orang. Ini menunjukkan saking gedenya gudangnya, saking banyaknya begitu ya. Nah, ini apa? Yaitu orangnya mudah saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus bersyukur. Nah, ini yang kita harus memahami cara kita bersyukur. Cara bersyukur itu banyak hal. Yang pertama adalah kita syukur yang paling mudah, yaitu dengan cara mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, berarti syukur kita dalam bentuk ucapan beres. Apakah syukur itu cukup sampai situ? Tidak. Syukur yang kedua itu dengan cara apa? Dengan cara kita berbagi, bersedekah. Maka bersedekah itu bagian dari syukur yang paling bagus. Kita punya rumah, bersyukur, Masya Allah, kita bersedekah. Bersyukur kita punya istri, kita bersedekah. Kita bersyukur, Alhamdulillah bisa hari ini bisa mengikuti taklim, bersedekah. Semakin hal-hal itu kita syukuri, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya Gus, kalau kita ibadah kita syukuri, akan kita bisa meningkat ibadah kita. Ya betul itu. Kalau kita bersyukur, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini saya bisa sholat, maka besok akan ditakdirkan kita sholat. Alhamdulillah saya hari ini bisa tilawatul Quran. Alhamdulillah kita hari ini bisa bisa membaca kitab. Alhamdulillah semua alhamdulillah kita bersyukur. Bahkan kata-kata alhamdulillah ini diajarkan oleh baginda Nabi begini. Apabila nikmat itu sesuai ekspektasi kita, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ada nikmat tidak sesuai ekspektasi kita. Contoh, kita itu buka toko. Harapan kita ya toko itu laris. Tapi Allah memberi nikmat apa? Enggak laris, enggak laku.
Tapi rezeki tetap dikasih oleh Allah melalui jalur lain. Dengan cara apa? Allah memberikan nikmat, kita disuruh istirahat barangkali gitu. Maka apa? Kalau nikmat itu tidak sesuai ekspektasi kita, maka cara kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Maka yang pertama ini adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini luar biasa. Alhamdulillah itu yang pertama ya pujian dari Allah, ubudiyah. Yang kedua sana. Sana itu apa? Berharap dari Allah. Dengan kita bersyukur kita punya harapan. Harapan itu akan direalisasikan oleh Allah. Yang ketiga, alhamdulillah itu bentuk syukur kita. Itu makna daripada syukur, yaitu yang pertama aplikasinya adalah alhamdulillah. Yang kedua adalah dengan cara kita bersedekah. Oh, bersedekah kepada siapa? Banyak hal. Kepada tukang muadzin, tukang marbot masjid, ke orang-orang yang fisabilillah, pengajar, para dai, para apa segala macam, semua yang bergeliat di dunia memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, kita sedekahi, maka luar biasa. Kalau sedekahnya, waduh Ustaz, sedekah yang baik itu kapan? Yaitu sedekah subuh. Nah, kalau subuh itu kan setiap hari, iya bagus, itu sedekah saja. Lah kalau banyak-banyak saya nggak punya duit ini. Kalau dikit saya ya malu itu. Ke muadzin itu marbot masjid saya kasih sedekah 2.000, 5.000. Buat apa ini Pak? Buat parkir. Itu kan begitu ya. Kan malu begitu. Bagaimana caranya? Nah, ini ada teknis yang luar biasa. Kita ambil kencelengan, kita taruh di samping di samping tempat tidur kita dari masukkan 5.000 setiap minggu, hari Jumat karena afdalul ayyam, hari yang paling afdol di antara hari yang lain, maka diambil dimasukkan donasi. Itu boleh ke masjid, boleh ke merebut. Ini kan lumayan, kalau 5.000 kali 6 saja sudah kali 7 itu berarti 35.000. Wah, ini nggak malu sedekah segitu kan? Maka ayo kita bersedekah, maka bersedekah itu bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk syukur kita yang lain itu bagaimana? Yaitu memanfaatkan nikmat Allah di kebaikan. Kita ambil contoh. Kita diberi nikmat oleh Allah, kita punya rumah. Maka jadikan rumah itu di dalamnya ada kebaikan. Jangan sampai di dalam rumah itu kita pakai maksiat saja. Kita pakai pacaran, kita pakai ngedate, kita pakai scrolling yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan cara apa? Oh, sesekali dong kita ngadain majelis taklim di rumah kita. Kita ngadain dong majelis dzikir dan sholawat di rumah kita. Ayo teman-teman kita, ayo kalau ngaji di rumah saya aja lah sesekali. Wah, boleh. Kita sediakan soto, kita sediakan itu mengundang keberkahan kita kalau kita bersedekah. Kita jadikan rumah kita ini untuk kebaikan. Bayangkan di setiap nikmat itu ada kebaikan. Ini luar biasa, itu bentuk syukur kita. Ustaz, berarti kalau kita punya istri yang cantik kalau kita bersyukur akan ditambah. Iya, akan ditambah. Berarti istrinya tambah 2. Nggak begitu konsepnya. Kalau kita memiliki istri yang cantik, maka maknanya kalau kita bersyukur akan ditambah kecantikannya, akan ditambah kesolehannya, bukan orangnya. Ini yang pengen nambah, ini yang semangat untuk bersedekah begitu ya.